Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Adapun tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi nilai presentasi mata kuliah Business Intelligence. Langsung saja ke materi yang kita bawakan yaitu Foundational Data Modeling. Di sini anggota kami yaitu Sahrul Maulana, Tegar Pramudia Pratama, Wahyu Dwi Ananto, dan Yusril Anastiatomo. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu tujuan pemodelan data. Pemodelan data yang efektif menghasilkan transformasi data menjadi aset informasi perusahaan yang konsisten, komprehensif, dan terkini. Data diubah dari sistem operasional atau sumber menjadi gudang data, data mart, atau kubus pemrosesan analitik online atau OLAP untuk analisis. Yang kedua yaitu definisi model data dan pemodelan data. Model data adalah spesifikasi, struktur data, dan aturan bisnis yang mewakili kebutuhan bisnis. Tugas utama model data adalah menjadi spesifikasi desain data untuk aplikasi TI. Pemodelan data adalah pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi dan menganalisis komponen data dari spesifikasi sistem informasi. Pendekatan ini melibatkan kerjasama yang erat antara bisnis dan grup TI dan kepatuhan terhadap pendekatan praktik terbaik untuk memastikan bahwa model data paling sesuai untuk membangun aplikasi. Model data menyediakan metode untuk mengkomunikasikan data secara visual yang diperlukan, dikumpulkan, dan digunakan oleh suatu organisasi. Sebagai alat komunikasi, model data paling baik digunakan untuk diskusi antara pengembang, analis, analis basis data, dan analis bisnis selama pengembang desain dan aplikasi. Meskipun ada beberapa pelaku bisnis yang dapat diajak berbagi model. Model ini harus bisa terlalu rumit untuk kebanyakan orang dan harus dibatasi untuk anggota teknis tim. Model data konseptual yang dijelaskan di bawah merupakan pengecualian untuk ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Untuk materi selanjutnya ada tiga tingkat model data. Satu, model data konseptual yang merupakan tampilan bisnis terstruktur dari data yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis, merekam peristiwa bisnis, dan melacak ukuran kinerja terkait. Model ini berfokus pada identifikasi data yang digunakan dalam bisnis, tetapi bukan aliran pemrosesan atau karakteristik fisiknya. Perspektif model ini tidak bergantung pada aplikasi bisnis yang mendasarinya. Misalnya, memungkinkan pelaku bisnis untuk melihat data penjualan, data pengeluaran, pelanggan, dan produk subjek bisnis yang berada dalam model terintegrasi dan di luar aplikasi itu sendiri. Kemudian yang kedua ada model data logis. Nah, model data logis ini merupakan model data yang paling banyak digunakan dalam merancang aplikasi BI. Model data logis dibangun di atas persyaratan yang disediakan oleh kelompok bisnis. Ini mencakup tingkat detail lebih lanjut, mendukung persyaratan terkait sistem bisnis dan data. Aturan bisnis disesuaikan ke dalam model data logis, di mana mereka membentuk hubungan antara berbagai objek dan entitas data. Berbeda dengan model data konseptual yang mungkin memiliki istilah yang sangat umum, model data logis adalah langkah pertama dalam merancang dan membangun arsitektur aplikasi. Kemudian yang ketiga ada model data fisik. Menerapkan model data fisik membutuhkan pemahaman karakteristik dan kebatasan kinerja dari sistem basis data yang digunakan. Cukup sering, ini adalah database rasional, dan Anda harus memahami bagaimana tabel, kolom, tipe data, dan hubungan antara tabel dan tabel. Kolom diimplementasikan dalam produk database relasional tertentu. Bahkan jika itu adalah jenis database lain, yaitu multidimensi, kolom, atau database berpemilik lainnya. Kemudian materi yang keempat ada alur kerja pemodelan data. Nah, alur kerja pemodelan data yaitu yang pertama mengumpulkan business requirement, menanyakan apa yang dibutuhkan dalam aplikasi. Kedua, mengembangkan model data konseptual, mengetahui subjek bisnis apa yang ditangkap dalam persyaratan data. Apa artinya, di mana letaknya, dan beberapa hubungan apa yang terdapat dalam data tersebut. Yang ketiga, membuat model data logis, mengambil apa yang sudah dipelajari dalam tahap pengumpulan, persyaratan bisnis, dan model data konseptual, kemudian membuat spesifikasi aplikasi. Yang keempat, merancang model data fisik, menambahkan partisi,
pengindeksan ruang tabel, dan lain-lain. Kemudian langkah terakhir dalam pembangunan aplikasi nyatanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk yang kelima adalah di mana model data digunakan. Jadi model data adalah komponen kunci dari database relasional yang merupakan alat kerja aplikasi perusahaan saat ini. Ada dua area utama di mana database relasional digunakan. Pemrosesan transaksional juga disebut sebagai sistem operasional dan BI. Yang pertama adalah pemrosesan transaksional dan sistem operasional, yaitu kelas aplikasi yang dibangun untuk mendukung transaksi ini adalah sistem ERP. Sistem ini memproses transaksi bisnis dan peristiwa bisnis yang terjadi di seluruh perusahaan. Saat pelanggan memesan, saat karyawan dibayar, dan saat hipotek diproses. Semua jenis transaksi tersebut ditangani oleh sistem operasional. Lalu yang kedua, aplikasi BI, yaitu aplikasi ini digunakan untuk pelaporan, query, dan analitik. Kategori ini juga mencakup pergudangan data yang merupakan tulang punggung basis data untuk mendukung aplikasi BI. Kedua, penggunaan database relasional ini sesuai dengan dua pendekatan permodelan utama yang digunakan untuk data, yaitu model hubungan entitas atau IR dan model dimensi. Next. Untuk yang materi ke-6 adalah Entity Relationship Modeling. Jadi IR modeling merupakan teknik pemodelan desain logis. Jadi setelah business requirement dan data requirements dikumpulkan dan aturan bisnis dipahami, maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan model data logis. Kemudian untuk tulang punggung dari IR model ada 3, yaitu adalah entitas, relasi, dan atribut. Jadi entitas merupakan orang, tempat, benda, peristiwa, atau konsep yang terkait dengan data yang dikelola oleh bisnis. Contohnya adalah produk, pelanggan, karyawan, penjualan, dan pengeluaran. Lalu untuk relasi ini menunjukkan bagaimana entitas saling terhubung satu sama lain. Untuk contohnya, misal pelanggan membeli produk atau perusahaan menggaji karyawan. Lalu untuk yang ketiga adalah atribut. Jadi atribut merupakan karakteristik dari entitas. Contohnya adalah pada entitas produk, ini memiliki beberapa atribut seperti harga, warna, dan ukuran. Next. Nah, ini untuk gambaran dari tulang punggung IR model. Yang pertama ada entity. Jadi sini ada entity person dan juga ada entity email address. Terus di dalam entity person dia mempunyai beberapa atribut. Di sini atributnya terbagi menjadi 2, ada atribut key dan juga atribut non key. Terus untuk yang email address dia juga sama. Business entity ID, ada email address ID dan juga email address. Nah, terus untuk relasinya ini ada bisa dibaca seperti ini, person memiliki email address. Lalu juga sebaliknya email address dimiliki oleh person. Next. Nah, berikutnya untuk jenis-jenis entitas dan atribut. Jadi entitas ini terbagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama adalah independen, yaitu entitas yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan anak. Lalu yang kedua adalah dependent, yaitu entitas yang tidak dapat berdiri sendiri atau membutuhkan entitas parent. Lalu untuk atribut juga terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu key dan non-key. Nah, ini untuk ilustrasinya. Jadi untuk yang independen ini ada sales order header. Dia merupakan entitas parent, jadi dia bisa berdiri sendiri. Lalu untuk childnya ada sales order detail. Dia merupakan entitas child dari si header ini. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu disebut dengan entitas dependent. Lalu untuk yang atribut ini juga terbagi 2. Yang pertama ada atribut key. Di sini untuk entitas sales territory ada territory ID untuk atribut key-nya, dan juga untuk atribut sisanya ini dari name hingga yang terakhir ini merupakan atribut non-key. Next. Nah, berikutnya adalah kardinalitas relasi.
Jadi kardinalitas ini didefinisikan sebagai jumlah instance dari suatu entitas yang berhubungan dengan entitas lain. Bisa terdapat satu atau lebih instance. Contohnya dalam relasi parent-child, kardinalitas menjelaskan baik dari sisi parent atau child-nya beberapa banyak kejadian yang dapat terjadi antara entitas-entitas tersebut. Next. Nah, ini jadi ada 4 jenis dari kardinalitas. Yang pertama adalah one to one, di mana satu instance dari entitas pertama atau parent berhubungan dengan hanya satu instance atau entitas kedua atau entitas child-nya. Jadi contohnya itu misal seorang karyawan hanya memiliki satu ID karyawan. Nah, untuk simbolnya ini adalah garis lurus seperti ini. Lalu untuk yang kedua ada one to many. Jadi di dalam one to many ini satu instance dari entitas pertama atau parent-nya dapat berhubungan dengan banyak instance dari entitas kedua. Untuk contohnya ini adalah seorang pelanggan dapat membeli banyak produk. Untuk simbolnya seperti ini. Lalu untuk yang ketiga ada many to one. Jadi dalam many to one terdapat lebih dari satu instance atau entitas pertama, tetapi mereka berhubungan dengan hanya satu instance dari entitas kedua atau child-nya. Untuk many to one ini, dia hanya merupakan kebalikan dari one to many. Jadi sebagai contohnya, misal satu departemen dapat memiliki beberapa atau banyak karyawan, yaitu one to many. Nah, lalu jika dibalik, maka banyak karyawan bekerja dalam satu departemen atau many to one. Untuk simbolnya juga sama, tinggal dibalik seperti ini, seperti one to many. Lalu untuk yang terakhir many to many. Jadi di sini terdapat lebih dari satu instance dari entitas pertama atau parent-nya yang berhubungan dengan entitas lebih dari satu instance dari entitas kedua atau child-nya. Untuk contoh klasiknya ini adalah relasi. Untuk contoh klasik dari relasi ini yaitu seorang pasien yang mengunjungi dokter. Jadi pasien tersebut dapat memiliki banyak gejala atau diagnosis dan bisa terdapat banyak prosedur yang harus diterapkan untuk menangani diagnosis tersebut. Nah, di sini juga dijelaskan, jadi relasi ini merupakan relasi yang paling kompleks untuk diterapkan ke dalam database relasional. Untuk simbol cross notation-nya seperti ini. Next. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis dari model relasi. Jadi entity relationship model terbagi menjadi 4 jenis dasar. Yang pertama adalah identifying relationship. Jadi di dalam identifying relationship ini menetapkan entitas parent sebagai cara untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi entitas child-nya. Dalam tipe relasi ini, primary key dari parent juga menjadi bagian dari primary key atau identitas dari child-nya. Sehingga entitas child tidak dapat berdiri sendiri tanpa parent-nya. Di sini ada ilustrasinya. Jadi di sini parent-nya ada business entity, dia punya primary key business entity ID. Nah, terus dia punya child untuk entitas ini, dia punya child entitas person. Nah, untuk entitas person ini dia untuk identifikasi juga menggunakan primary key dari business entity. Jadi nanti primary key dari business entity ini akan digunakan untuk mengidentifikasi dari entitas person. Lalu person juga punya child yaitu entitas employee. Lalu untuk identifikasinya entitas ini dia bergantung dengan entitas si person. Jadi untuk primary key dari person ini akan menjadi primary key dari employee juga, yaitu business entity ID. Next. Nah, lalu yang kedua ada non-identifying mandatory relationship. Jadi dalam relasi ini disebut non-identifying karena primary key dari entitas parent juga menjadi atribut non-key dari child-nya. Atribut non-key di sini berarti atribut itu adalah foreign key yang menunjuk kembali ke parent-nya, tetapi tidak menjadi bagian dari primary key. Lalu disebut mandatory karena entitas child tidak bergantung kepada parent untuk identifikasinya.
tetapi tidak dapat berdiri sendiri tanpa entitas parent. Nah, ini untuk contohnya. Jadi di sini ada parent-nya, itu entitas customer, dia punya primary key customer ID. Lalu dia punya child sales order header. Nah, untuk sales order ini dia untuk identifikasinya dia tidak bergantung kepada customer. Dia punya primary key sendiri, yaitu sales order ID. Jadi di sini primary key dari customer, yaitu customer ID, dia berpindah ke sini, tapi cuma untuk menjadi atribut non key. Jadi di bawah sini. Terus dia juga untuk child-nya dia tidak bergantung di sales order-nya ini bisa berdiri sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi bergantung kepada entitas customer. Makanya disebut mandatory relationship. Next. Nah, untuk yang ketiga ada non-identifying optional relationship. Jadi di dalam non-identifying optional relationship ini entitas parent memiliki primary key yang bermigrasi sebagai atribut non-key ke child-nya, tetapi tidak digunakan untuk mengidentifikasinya. Dengan kata lain, entitas child tidak bergantung kepada parent-nya untuk identifikasi dan dapat berdiri sendiri tanpa entitas parent. Jadi untuk yang di sini dia sama kayak yang sebelumnya, cuma yang di sini kata kuncinya berubah jadi opsional. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi untuk yang di sini primary key dari produk model juga pindah ke sini, tapi sebagai atribut non key. Jadi sama seperti sebelumnya. Cuma bedanya dia untuk produk model ID ini dia bisa nilainya 0. Jadi dia disebut optional relationship. Oke, next. Nah, untuk yang keempat adalah many to many relationship. Jadi dalam relasi ini harus ada dua ungkapan yang dapat menjelaskan hubungan dari sisi parent maupun dari sisi child-nya. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini. Untuk dua ungkapan yang mengidentifikasi hubungan untuk contoh ini adalah ada yang pertama, suatu produk yang ini dapat dibeli dari satu atau lebih vendor. Lalu untuk sebaliknya, jika dilihat dari sisi satunya lagi, vendor dapat menghasilkan satu atau lebih produk. Next. Nah, berikutnya mengenai kunci. Jadi sini terdapat 4 jenis kunci. Yang pertama adalah candidate key. Jadi candidate key merupakan atribut atau kelompok atribut yang secara unik dapat mengidentifikasi setiap instance dari suatu entitas. Bisa terdapat lebih dari satu candidate key. Lalu untuk yang kedua, primary key dan alternate key. Jadi primary key atau PK adalah atribut atau kelompok atribut yang dipilih untuk secara unik mengidentifikasi setiap instance dari suatu entitas. Jika ada daftar candidate key, maka salah satunya perlu ditunjuk sebagai PK atau primary key. Sedangkan alternate key atau AK ini merupakan atribut atau kelompok atribut yang tidak dipilih sebagai primary key. Nah, lalu untuk kunci terbaik dalam skenario ini adalah yang memiliki tipe data numerik atau integer, karena jauh lebih efisien untuk pengindeksan, pengurutan, dan penggabungan. Lalu untuk yang ketiga ada foreign key. Jadi yang dimaksud dengan foreign key adalah primary key dari entitas parent yang dikontribusikan ke entitas child dalam sebuah relasi. Penggunaan foreign key merupakan cara cepat untuk dapat menggabungkan entitas dan mengumpulkan atribut yang terkait dengan foreign key tersebut. Next. Nah, ini adalah ilustrasi dari beberapa jenis kunci. Jadi untuk primary key di sini, pertama untuk ke candidate key. Jadi candidate key ini merupakan bisa ada lebih dari satu gitu. Jadi untuk identifikasi entitas ini, di sini ada sales order ID dan juga sales order number. Nah, berikutnya untuk primary key. Dari kedua ini, untuk candidate key dipilih satu untuk menjadi primary key. Nah, di sini yang jadi primary key adalah sales order ID. Lalu untuk yang sales order number, ini akan menjadi alternate key-nya. Lalu untuk yang foreign key, di sini ada dari customer ID hingga credit card ID. Next.
Nah, berikutnya ada integrasi referensial atau referential integrity. Jadi RI adalah istilah yang digunakan dengan database relasional untuk menggambarkan integritas hubungan bisnis yang diwakili dalam skema. RI memastikan bahwa hubungan antar tabel tetap konsisten, seperti yang berlaku untuk model data logis. RI mencakup aturan yang menentukan tindakan yang diambil saat baris parent atau child dimasukkan, diperbarui atau dihapus dalam database, sehingga tidak ada satupun dari tindakan ini, yaitu insert, update, atau delete yang dapat melanggar hubungan yang telah didefinisikan. Nah, untuk contohnya, dalam referential integrity ini, misal saat kita membuat sebuah foreign key atau mendefinisikan sebuah foreign key. Nah, di sana kita bisa tambahin misal on update cascade atau on delete cascade. Jadi, ini fungsinya untuk agar tabel-tabel yang dihubungkan datanya itu bisa konsisten. Jadi, misal di tabel pertama, kalau ada data yang diganti atau dihapus, maka untuk tabel childnya yang berhubungan juga akan terganti atau terhapus. Jadi, ini memastikan bahwa hubungan antar tabel ini tetap konsisten. Itu untuk contohnya. Lanjut. Nah, berikutnya untuk yang normalisasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya yaitu normalisasi. Lanjut ke model ER digunakan untuk sistem transaksional terutama karena meminimalkan redundansi data dan memastikan integrasi data. Pendekatan untuk mengurangi redundansi data disebut normalisasi, yang merupakan pendekatan pemodelan data formal untuk memeriksa dan memvalidasi model dan memasukkannya ke dalam bentuk normalisasi tertentu. Selanjutnya, tingkat normalisasi. Edgar Frankfurt yang menemukan model relasional untuk manajemen basis data mengidentifikasi bentuk normal sebagai status berbeda dari model data relasional yang dinormalisasi. Level-level tersebut didefinisikan sebagai bentuk normal pertama yang tidak memiliki gugus berulang di dalamnya, bentuk normal kedua yang tidak memiliki dependensi kunci parsial, bentuk normal ketiga yang tidak memiliki interdependensi kunci, bentuk normal keempat yang tidak memiliki hubungan ganda yang bebas, bentuk normal kelima yang tidak memiliki hubungan berganda yang berhubungan secara sistematik. Normalisasi entitas. Ada 3 langkah untuk mengembangkan database bentuk normal ketiga. Mereka ditampilkan pada level tinggi di bawah dan kemudian lebih detail di bagian selanjutnya. Yang pertama yaitu 1NF, hilangkan grup ulang bertabel terpisah untuk setiap rangkaian atribut. Pada intinya, ini adalah membuat entitas. Yang kedua, 2NF, hilangkan data redundan yang disimpan di entitas yang berbeda jika atribut bergantung pada apapun selain kunci premier. Hapus atribut tersebut sebagai tabel terpisah. Yang ketiga, 3NF, hilangkan interdependensi kunci. Jika Anda telah menemukan kunci utama dan kunci di dalamnya, maka semua atribut dalam entitas tersebut harus terkait dengan kunci tersebut. Selanjutnya, batasan dan tujuan normalisasi. Ada masalah dengan normalisasi. Struktur bisa menjadi sangat kompleks ketika aplikasi ERP memiliki ribuan tabel. Mungkin sulit untuk memahami model sebesar itu. Saja kinerja dapat menjadi masalah. Pembuatan query menjadi sangat sulit ketika memiliki begitu banyak tabel yang untuk digabungkan. Untungnya, bagi kita yang bekerja di BI, bagian besar pemodelan ER dilakukan untuk sistem transaksional, jadi kita tidak perlu membuat model untuk ribuan tabel. Tapi itu bagus untuk dipahami model, karena kita perlu mengakses referensi dan menggunakan aplikasi perusahaan itu, dan kita harus tahu bagaimana mereka dibangun. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator.
Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ingin ada yang bertanya, silahkan di komentar. Kami tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.